Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama LBK Tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing sedikit ya, khususnya untuk teman-teman operator dan juga bagi penonton setia channel LBK Tutorial ini. Dalam kesempatan ini saya akan sharing mengenai pembaruan aplikasi Six Online update bulan Mei 2022. Tentu saja bagi teman-teman operator sudah mengetahuinya langsung ya. Cuman di sini saya akan berbagi kepada publik bahwa inilah mekanisme dan cara bagaimana data penerima bantuan sosial maupun data pengusulan bantuan sosial tersebut diolah ya. Oke, kita langsung saja lihat aplikasinya. Ini bukan aplikasi yang diinstal ya. Jadi aplikasi ini berbasis web. Jadi yang bisa kita akses melalui browser. Jadi pada aplikasi ini tidak sembarangan orang yang bisa masuk ya. Aplikasi ini diberikan kepada operator desa maupun kelurahan karena dia menggunakan username dan password. Oke, yang akan saya bahas di sini pertama ya, menu pada aplikasi 6NG Online ini. Biasanya teman-teman operator sudah biasa ya melihat menu pada bagian sebelah kiri ini. Di situ ada perbaikan data ya. Di situ perbaikan data anomali. Kemudian ada PBI ya. Di sini untuk bagian BPJS di sini. Dan verifikasi kelayakan BNBA ini kegunaannya untuk mengetahui dan tempat mengambil tindakan apabila KPM tersebut tidak ditemukan, meninggal ataupun sudah mampu ya. Jadi pada menu verifikasi kelayakan ini. Nah, ada yang terbaru ya. Jadi namanya usulan bansos atau usulan DTKS. Dengan adanya menu usulan bansos atau DTKS ini tentu saja sangat membantu teman-teman operator. Karena biasanya usulan itu hanya berbentuk template Excel tadi ya. Dan itu akan kita kirimkan ke dinas sosial dan melampirkan berita acara musyawarah desa ataupun kelurahan. Oke, kemudian apa saja sih fungsi-fungsi dari menu ini? Menu yang pertama ya, ada perbaikan data ya. Di sini ada perbaikan data anomali. Kemudian di sini ada pengusulan data baru. Nah, ini untuk menu yang kedua ya, PBI ini. Jadi menu PBI ini adalah menu di mana teman-teman operator mengusulkan calon penerima kartu KIS atau BPJS PBI di sini. Jadi di situ ada pengusulan baru yaitu untuk mengusulkan, kemudian verifikasi data PBI yang non DTKS, kemudian ada pendaftaran BBL. Jadi pendaftaran BBL ini maksudnya adalah pendaftaran bayi baru lahir. Apabila masyarakat tersebut, ini khususnya untuk yang masuk dalam DTKS ya, nanti dia akan terdata ya dan akan muncul BPJS sementara. Nah, si bayinya ini akan muncul dalam data di sini ya, pendaftaran BBL. Biasanya nama yang tertera di situ adalah bayi nyonya A misalnya seperti itu ya, bayi nyonya B. Nah, kemudian pendaftaran PHK ini maksudnya adalah pendaftaran kembali atau pendaftaran terhadap masyarakat yang diputus hubungan kerja oleh perusahaan maupun instansi. Kemudian di sini ada pendaftaran reaktivasi juga ya. Dan kemudian ada data PBI nonaktif. Nah, di sini jadi ada pembaruan semua di sini ya. Jadi seperti ini saya buka. Nah, di sini dari Kementerian Sosial belum membuka untuk pengusulan data baru ya untuk BPJS. Nah, kemudian kita beralih ke verifikasi kelayakan BNBA dulu sebelum kita bahas usulan bansos DTKS ini. Nah, kemudian kita klik ini verifikasi kelayakan BNBA istilahnya yang saya sebut di sini basis data. Kenapa? Karena di sini adalah data perorangan di mana nama-nama tersebut atau nama-nama yang tercantum di sini adalah data penerima program bansos dari Kementerian Sosial. Jadi inilah yang merupakan basis data untuk tingkat desa maupun kelurahan. Oke,
Sekarang kita beranjak ke menu terakhir ini ya, yang baru, yang tentu saja teman-teman operator baru mengetahui ini ya, usulan bansos atau usulan DTKS. Nah, di sini proses import data usulan. Nah, seperti ini. Data yang dapat diupload atau diimpor adalah data yang sesuai dengan format file berlaku. Jadi, format filenya ini sudah ditentukan oleh kementerian ya. Jadi yang kedua, data usulan yang telah diimpor sebelumnya akan di-overwrite jika diimpor kembali, atau yang disimpan adalah yang diimpor paling akhir. Nah, maksudnya apabila teman-teman operator ini mengupload atau impor data yang sama lebih dari satu kali, maka yang akan dilihat adalah data yang paling terakhir. Kemudian yang ketiga, data usulan hanya menerima tipe file Excel versi 2007 ke atas dan format yang telah ditentukan. Ini sudah baku ya aturannya, bahwa maksudnya adalah jenis aplikasi Microsoft yang akan kita gunakan ini adalah Microsoft versi 2007 ke atas ya, versi 2007, versi 2010, 2013, 2019 dan itu ya, yang intinya yang terbaru di atas 2007. Kalau di bawah 2007 ini tidak disarankan ya. Apabila teman-teman operator ini tidak memiliki template usulan tersebut, teman-teman bisa download di sini ya, pada tombol download template usulan. Karena ini kemarin sudah saya download. Nah, oke, saya akan download ulang untuk kalian. Nah, templatenya seperti ini. Sebentar kita akan buka. Nah, seperti ini ya templatenya. Jadi di sini adalah nomor KTP, program bansos, nomor KK, nama, tempat lahir, dan sampai selesai ya. Di situ tanggal mulai hamil ini untuk yang hamil. Nah, ini template terbarunya. Kemudian kita lanjut program bansos yang dibuka saat ini. Nah, satu, pastikan Anda menggunakan kode program yang ada di tabel di bawah pada input di tempat usulan. Nah, maksudnya misalnya kode program, oke, kita buka tadi yang udah kita download. Nah, seperti ini ya. Maksudnya disinilah kita meletakkan kode program yang dimaksud ya. Jadi kode programnya adalah PKH, BPNT, non bansos ini ya. Kemudian PBI, penerima bantuan iuran ini untuk BPJS, non bansos. Mungkin ini hanya diusulkan masuk dalam DTKS saja ya. Karena mungkin saja karena data sekarang itu datanya individu ya, kan kelompok ya. Nah, kode program yang di sini akan kita isikan sesuai dengan ini. Program bansos di sini akan kita isikan dengan kode program yang ada di aplikasi Six Online ini. Nah, kemudian masukkan email yang aktif untuk notifikasi. Jadi nanti syaratnya adalah memasukkan email yang aktif di sini teman-teman ya, untuk mendapatkan notifikasi. Kemudian masukkan data usulan di bawah ya. Ini file yang akan kita masukkan di sini adalah file Excel yang ini. Jadi yang ini yang akan kita masukkan ke dalam import pada data usulan ini. Kemudian yang berikutnya adalah upload data pendukung usulan ya, seperti berita acara Musdes, surat keterangan dan lain-lain di bawah ini ya. Ini dalam bentuk PDF ya. Nah, setelah teman-teman operator mengisikan semua, selanjutnya adalah teman-teman melakukan proses upload data. Nah, kemudian catatannya, besar file yang bisa diunggah maksimal 2 MB. Nah, jadi maksimal di sini file-file ini sudah dibatasi sebanyak 2 MB ya, termasuk berita acara musyawarah desa ya. Kemudian untuk mempercepat proses dan meminimalisir kegagalan proses unggah, pastikan file yang diunggah berisi maksimal 5000 row per filenya. Maksimalnya itu adalah 5000 ya. File yang sebelumnya pernah diunggah jangan diunggah lagi kecuali file tidak valid yang sudah diperbaiki atau diganti datanya. Maksudnya di sini adalah jika teman-teman operator pernah melakukan upload file sebelumnya dan teman-teman mengupload lagi, kalau bisa jangan dilakukan dulu. Tapi apabila pada file yang pernah kalian kirim itu dan di situ ada data-data yang tidak valid atau salah nomor KK ataupun KTP, nah, bisa dikirim ulang berdasarkan keterangan nomor 3 ini. File yang sebelumnya pernah diunggah jangan diunggah lagi kecuali file tidak valid
yang sudah diperbaiki atau diganti datanya. Nah, seperti itu maksudnya. Kemudian yang keempat, dengan ini maka usulan yang tidak memenuhi syarat tersebut akan di-reject dan Pemda diminta untuk memperbaiki dan mengupload ulang. Nanti dinas sosial pula yang akan memantau ya proses data yang kita upload ini. Karena di dinas sosial juga menggunakan aplikasi seperti ini, tapi dia lebih lengkap ya cakupan menunya. Kemudian yang kelima, gunakan tombol batal pada kolom batal untuk membatalkan file yang sudah diupload dan belum diproses oleh server agar tidak diproses. Apabila nanti teman-teman sudah melakukan upload file atau upload data, maka di sini ada tombol batal upload ya. Jadi usahakan untuk teman-teman yang akan melakukan pembatalan sebelum data kalian itu diterima oleh server. Dan di sini apabila proses upload data teman-teman sudah dilakukan proses upload, maka dia akan muncul di sini ya. Di sini nomor jenis file, file action, pengusul, jadi musdesnya, tanggal uploadnya, status proses di servernya, data hasil import, terproses, ini yang error, tidak valid atau valid. Nah, nanti teman-teman akan tahu data tersebut yang kalian usulkan itu mana yang gagal, mana yang sukses. Nanti teman-teman operator akan melihat hasil dari keterangan melalui ini ya, bar atau kolom ini. Jadi itu dia menu terbaru untuk teman-teman operator. Selamat bekerja, tentu saja ini sangat memudahkan teman-teman karena itu bisa kalian lakukan dari rumah ya. Salam semangat untuk teman-teman operator. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.